Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Markus Huta Barat yakini akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Sementara itu Komnas HAM menyatakan banyak keterangan yang tidak logis dan bersifat tuduhan dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Penyidik Bareskrim Polri terus mendalami kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Setelah penyidik menetapkan Barada Richard Eliezer sebagai tersangka, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua Markus Huta Barat yakin akan ada tersangka berikutnya. Markus beralasan ada dugaan menyuruh dan turut serta dalam perkara ini, sesuai dengan pasal yang diterapkan kepada tersangka Barada Eliezer, yakni sangkaan pasal 334 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Ya, mereka dianggap kan memang harus bertanggung jawab atas perbuatan mereka dulu. Kan lagi diperiksa nih, kita lihat aja nanti perkembangan hasilnya. Kira-kira ada tersangka baru udah tahu nggak? Dari pasal yang diterapkan oleh pihak kepolisian itu bakal ada tersangka baru. Itu 338, 55 dan 56 itu memang ada pasti ada tersangka baru karena ada yang menyuruh atau turut serta dalam perkara pidana tersebut. Sementara itu, Komnas HAM menyatakan banyak keterangan yang tidak logis dan bersifat tuduhan dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut selain tidak ada kesaksian soal penodongan senjata oleh Brigadir Yosua, Komnas HAM juga belum meyakini adanya pelecehan seksual dalam kasus ini. Komnas HAM terus bekerja mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua di rumah dinas mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Jadi keterangan bahwa selama ini kan ada keterangan tuh bahwa Joshua katanya sedang menodongkan senjata. Dalam keterangan mereka ini nggak ada cerita itu. Maka saya bilang banyak sekali yang tidak klop antara keterangan-keterangan yang disampaikan di awal dengan keterangan yang semua kemudian kami telusuri. Termasuk dulu kan awalnya kita baca berita ketika peristiwa terjadi Pak Sambo sedang PCR di luar kan gitu. Kan ternyata nggak benar begitu. Pak Sambo sudah datang duluan 1 hari sebelumnya. Nah, jadi cerita-cerita ini di awal dengan kemudian berkembang atau yang kemudian kami telusuri itu banyak yang nggak klop, sehingga sebagai penyelidik kami memang bertanya-tanya ada apa ini gitu. Perkembangan terbaru kasus ini, polisi telah mengamankan mantan Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo di tempat khusus di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Irjen Pol Verdi Sambo diamankan karena dianggap tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara kasus kematian Brigadir Yosua. Tim Liputan Metro TV.